Selamat datang di channel Distrik Info. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Jika berbicara tentang Indonesia, banyak hal di Indonesia yang selalu unik dan menarik. Tak ketinggalan juga dengan moda transportasinya yang ngetren mulai tahun 80-an hingga saat ini. Beberapa kendaraan umum tersebut juga menjadi ikon. Baik jadi ikon kota, ikon film, bahkan jadi ikon tren moda transportasi. Kendaraan-kendaraan tersebut sebetulnya merupakan kendaraan impor yang didatangkan khusus untuk menjadi alat transportasi murah meriah dan nyaman. Namun, karena satu dan lain hal, seringkali kendaraan-kendaraan tersebut terbengkalai dan tidak terawat. Umumnya, kendaraan-kendaraan itu adalah kendaraan tua dan langka, karena mulai tergusur oleh tren kendaraan yang lainnya. Berikut adalah 7 kendaraan langka dan unik yang ada, dan sempat ada di Indonesia. Yaitu 1. Bis tingkat. Bis tingkat atau bis double decker, merupakan bis yang memiliki 2 lantai, sehingga jumlah penumpang yang dapat diangkut bisa lebih banyak dari bis solo atau bis lantai tunggal. Bis tingkat sudah ada sejak tahun 1980-an, digunakan di beberapa kota di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Makassar. Dulu, bis tingkat ini hanya sebatas sebagai bis kota, bukan bis antar kota seperti sekarang ini. Selain di Indonesia, bis tingkat adalah moda transportasi yang hingga detik ini masih sangat populer di Britania Raya. Kesadaran akan padatnya jalanan London, ditambah dengan fasilitas yang diberikan secara istimewa oleh pemerintah kerajaan Inggris, membuat bis tingkat masih tetap eksis. Sayangnya, di Indonesia, terakhir kali bis tingkat eksis adalah antara tahun 1992 sampai tahun 1996, di sekitaran Tugu Pahlawan, Surabaya. Kapasitas bis tingkat ini bisa mencapai 2 kali lipat dari bis biasa. Di Jakarta sudah punah jauh-jauh hari, namun, belakangan Kota Malang kembali mengadakannya, dalam rangka yang disebut Macito, alias Malang City Tour. 2. Bemo. Bemo adalah kendaraan bermotor roda 3, yang biasanya digunakan sebagai angkutan umum di Indonesia. Bemo mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta, dengan menggunakan Daihatsu Midget MP4 sebagai basisnya. Sejarah bemo yang sebenarnya, dimulai pada masa Hindia Belanda tahun 1930-an. Bentuknya berupa delman yang dimodifikasi dengan menambahkan mesin, dan 1 roda di bagian depan delman. Kendaraan ini dikenal sebagai demo. Kehadiran bemo dimaksudkan untuk menggantikan becak dan delman. Namun rencana ini tidak berhasil, karena kehadiran bemo tidak didukung oleh rencana yang matang. Bisa jadi, bemo merupakan angkot yang lebih sederhana, karena kapasitas yang lebih kecil secara mesin dan secara ruang. Yang membuat unik adalah, bahwa bemo memiliki roda 3, mirip dengan bajai. Bemo sangat eksis di tahun 1990-an akhir, terutama di DKI Jakarta. Sudah amat susah untuk mencari keberadaan bemo di kota-kota besar, namun, Ben Hill dan sekitar Jakarta Selatan masih memiliki kendaraan ini. Trayek yang kecil, sering jadi alasan mengapa penumpang agak enggan untuk menumpangi kendaraan yang satu ini. 3. Oplet. Oplet merupakan mobil penumpang berukuran kecil yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an. Lalu, memasuki tahun 1960-an dan 1970, oplet menjadi kendaraan umum paling populer di Jakarta. Munculnya oplet sendiri didasari oleh kebutuhan transportasi masyarakat kolonial di kota besar seperti Batavia. Sejak tahun 1920-an, jumlah mobil di Batavia mengalami peningkatan. Orang-orang kota kemudian secara perlahan mulai meninggalkan angkutan umum bertenaga hewan, ke angkutan umum bertenaga mesin. Oplet sangat terkenal karena sinetron fenomenal Sidul Anak Sekolahan, yang dibintangi oleh Rano Karno, Mandra, Maudy Koesnaedi, dan yang lainnya. Terakhir kali eksis adalah sekitaran tahun 1995. Ada yang mengatakan bahwa oplet merupakan plesetan dari nama asli vendor asalnya, yakni Chevrolet. Dan kemudian, dimudahkan nama panggilannya menjadi oplet. Dengan kapasitas besar serta uniknya karena menggunakan atap kayu, oplet mungkin adalah kendaraan yang paling ikonik dari kota Jakarta.
4. Beca. Dari bahasa Hokkien, beca adalah kereta kuda. Beca merupakan suatu moda transportasi beroda 3 yang umum ditemukan di Indonesia, dan juga di sebagian wilayah Asia. Kapasitas normal beca adalah 2 orang penumpang dan 1 pengemudi. Secara populasi, beca masih cukup banyak, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan. Hal ini, karena moda transportasi ini hemat, tidak perlu biaya untuk bahan bakar. Mungkin hanya perlu bahan bakar berupa tenaga sang penarik beca saja. Kini, beca di kota besar sudah cukup langka, karena keberadaannya dianggap merusak pemandangan dan menyebabkan kemacetan. Mungkin, di Yogyakarta masih merasa keberadaan beca cukup ikonik, sehingga daerah wisata ini masih mengeksiskan beca di daerah kota dan wisatanya. 5. Helicak. Helicak adalah kendaraan angkutan masyarakat yang banyak ditemukan di Jakarta pada tahun 1970-an. Nama helicak berasal dari gabungan kata helikopter dan beca. Yang membedakan helicak dengan beca adalah dari bentuk. Disebut helicak karena secara format sedikit mirip dengan helikopter. Faktor lain yang membedakannya adalah bahwa helicak menggunakan motor yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga sang penarik helicak tidak perlu menggenjot. Helicak merupakan beca yang dimodifikasi dengan bentuk yang lebih canggih, dan secara bobot lebih berat. Namun, ruang penumpang dibentuk lebih nyaman. Seperti halnya beca, pengemudi helicak duduk di belakang, sementara penumpangnya duduk di depan, di dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca, sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu. Sebagian orang menilai kendaraan ini tidak aman bagi penumpang, karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya. Tahun 1990-an, helicak mulai tergusur oleh eksistensi mikrolet dan bis kota di kota-kota besar. 6. Bajai. Bajai atau bentor merupakan kendaraan bermotor yang beroda 3. Bajai banyak digunakan di Jakarta. Selain di Jakarta, bajai juga ditemukan di Banjarmasin, Pekanbaru, dan beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia. Bajai berasal dari India yang diekspor ke Indonesia, terutama ke Jakarta sejak tahun 1970-an. Nama bajai sendiri sebenarnya merupakan merek salah satu perusahaan otomotif di India, yaitu Bajaj Auto. Bajai beroda 3, 1 di depan, dan 2 di belakang, meskipun bentuknya seperti mobil, tapi bentuk kemudi bajai mirip seperti kemudi sepeda motor yaitu memakai stang. Kapasitas penumpang bajai adalah 2 orang, atau ditambah 1 anak kecil. Penumpangnya akan duduk di belakang supir bajai. Menggunakan mesin berisik, kecil, dan jok yang sering agak keras, justru membuat kendaraan ini unik. 7. Kancil. Kancil adalah singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah. Kapasitas mesin kancil hanya 400 cm3. Kancil merupakan merek dagang terdaftar dari sebuah kendaraan angkutan bermotor roda 4 yang didesain, diproduksi, dan dipasarkan oleh PT Kancil, atau singkatan dari Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari. Bisa dibilang Kancil adalah mobil dengan format yang mirip Smart Fortwo, tapi lebih hemat lagi. Sayangnya, sejak awal disebarluaskan, sering ada argumen yang mengatakan bahwa kendaraan ini tidak diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Dan di awal kemunculan Kancil, sering ada yang beranggapan bahwa Kancil yang juga beronderdil Subaru tersebut akan menggantikan eksistensi bajai. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info. Sampai jumpa lagi.